warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia dengan tema bab mengenalkan dan mempromosikan bahan pangan lokal. Kelompok kami kebagian bahan kentang. Perkenalkan, saya Arianti Dewi. Saya Rara Nur Aziza. Saya Davita Nurul Nazwa. Saya Joy. Saya Sandir Nurfadila. Saya Devi. Dan ada satu orang teman yang tidak bisa mengikuti kerja kelompok dikarenakan sakit, yaitu Tian. Selamat menyaksikan. Di sini kelompok kami mewawancarai penjual bahan pangan kentang yang berada di Pasar Baru. Jadi kita itu dari SMN 1 Majalaya. Sama Majalaya mana? Penyadap. Ini alumni angkatan tahun 2000. Oh, 25 tahun yang lalu ya? Nah, jadi kita itu ada tugas bahasa Indonesia buat bahan olahan ubi gitu. Olahan yang ada di Indonesia itu kan karbohidratnya banyak, salah satunya itu kentang. Jadi kelompok kita itu kebagian kentang. Ya. Silakan. Sejak kapan Bapak berjualan kentang atau berjualan sayuran di sini? Sayuran udah lama. Dari semenjak masih sekolah juga udah jualan, sambil jualan. Paling 30 tahunan lah lebih. Mengapa memilih jualan kentang dibandingkan yang lainnya? Jualan sayuran. Ya, jualan Ya sayuran. karena orang tua dulu jualan sayuran, jadi ngikutin orang tua. Dari mana Bapak mendapatkan kentang dan sayuran yang lainnya? Banyak kan dari petani-petani kan yang ngirim lewat bandar-bandar. Jadi kita nerima aja di sini, itu udah ada yang ngirim. Terus bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kentang atau sayuran itu tuh berkualitas tinggi? Ada banyak jenisnya kentang itu, ada yang buat keripik, ada buat stopa. Yang namanya buat keripik itu biasanya pakai kentang apa? Atlantik. Kalau buat stopa biasanya pakai kentang dieng. Yang bagus itu kentang dieng. Bagaimana menghadapi musim ketika harga kentang turun atau pasokan yang berkurang? Menghadapi musim. Iya. Ya ngikutin aja, kalau naik ya, kalau turun tergantung dari sananya. Misalkan kalau harga dari petaninya naik, ya ikutin aja. Misalkan naik 2000, naikin lagi 2000. Kalau turunin lagi. Ya pakai stok sih sekarang. Soalnya kalau sayuran kalau stok gampang busuk. Apa harapan Bapak terhadap usaha ini di masa depan? Ya harapannya harga paling penting mah harga jangan terlalu tinggi, kasihan kan konsumen. Apalagi sekarang kan lagi susah-susahnya perekonomian, lagi lesu, harga malah naik gitu. Harusnya kan harga stabil. Seharusnya pemerintah ikut andil untuk menurunkan harga. Itu gimana caranya? Kan harapan kita mah harga stabil lah, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk pembeli agar lebih mendukung penjualan kentang lokal? Kentang lokal. Ya. Ya pesannya buat pembeli, kalau pengen cari kualitas ya paling kentangnya kentang jack, cuman harganya agak sedikit beda lah, paling bedanya 1000-2000. Kalau bagus mah ya yang kualitasnya bagus sih, kan ada yang murah tapi kualitasnya jelek. Buat pembeli yang pesannya ya pilih aja yang bagus, kentang dieng. Kalau kentang dieng. Ya, Bapak segitu Ya, aja ya. pertanyaannya. Makasih ya Bapak. Siap. Kalian mau beli kentangnya? Kita jadi lagi beli kentang buat praktek bahasa Indonesia. Mewawancarai dan membeli bahan pangan kentang sudah selesai nih. Di sini kita lanjut mewawancarai ke kantin Bude yang mengolah bahan pangan kentang. Kira-kira hasil olahannya apa ya? Aku Arianti Dewi dari kelas 11C mau nanya-nanya soal penjual olahan kentang.
mau ngasih 5 pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Teteh mulai berjualan kentang goreng di kantin ini? Ya. Bisa dibilang Teteh ini pedagang baru ya, sekitar kurang lebih 1 tahunan. Apa alasan memilih berjualan kentang goreng? Kentang goreng itu karena di sini itu jualannya hampir sama semua. Jadi Teteh lebih milih ke kentang goreng karena beda dari yang lain jualannya. Jadi nggak homogen ya Teteh? Jadi nggak sama semua. Yang ketiga, bagaimana respon pembeli terhadap kentang goreng yang dijual? Alhamdulillah responnya baik, cuman peminatnya agak kurang. Apa kendala terbesar dalam berjualan kentang goreng? Kendala terbesar itu lama laku ya, jadi cuman 1-2 per hari. Dari mana biasanya Teteh membeli bahan baku? Bahan bakunya kita bisa beli di frozen food, apa di pasar itu juga boleh. Bisa. Ya, pertanyaannya sudah. Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkah pertama untuk penggorengan kentang goreng. Pertama, siapkan wajan, terus tuangkan minyak, masukkan kentang goreng, lalu tiriskan, dikasih bumbu. Sudah, simple saja. Tadi baru saja kita melihat hasil olahan kentang dari Bude, yaitu kentang goreng. Sekarang giliran kelompok kami nih yang mengolah bahan pangan kentang tersebut. Di sini kami pergi ke rumah sosis untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Semuanya, kita mau belajar buat praktek bahasa Indonesia umum. Bye bye. Di sini kelompok kami membeli beberapa bahan. Yang pertama itu ada smoked beef, yang kedua ada kentang, dan yang terakhir itu ada saus keju. Oke, tidak terasa bahan-bahan yang diperlukan sudah terkumpul aja nih. Sekarang tinggal mengolahnya. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu memindahkan kentang frozen ke wadah. Langkah selanjutnya yaitu siapkan wajan dan nyalakan kompor. Lalu kita tuangkan minyak dengan jumlah yang banyak karena menggoreng kentang ini menggunakan metode deep frying. Setelah minyaknya terasa panas, kita masukkan kentang. Tak lupa untuk mengaduk-aduk kentangnya agar tidak lengket dan matangnya merata. Oke, selagi menunggu kentangnya matang, di sini kelompok kami memotong atau mengiris smoked beef menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Tidak terasa kentangnya sudah matang aja nih. Tak lupa kita angkat dan tiriskan kentang yang sudah matang ini. Setelah meniriskan kentang goreng, sekarang kita goreng smooth beef yang sudah dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, jika dirasa sudah matang, maka angkat dan tiriskan smooth beef-nya. Semua tahap penggorengan sudah dilalui. Sekarang kita hanya perlu menyiapkan saus untuk kentangnya. Di sini kita masukkan saus keju ke dalam wadah dan tambahkan air agar sausnya itu tidak terlalu kental. Lalu kita aduk sampai tercampur. Wah, tidak terasa udah di langkah terakhir aja nih. Di sini kita hanya perlu plating atau menyajikan kentang tersebut ke dalam wadah agar terlihat lebih menarik. Ini adalah hasil olahan dari kita, yaitu kentang cheese beef. Dengan bahan baku yaitu pasti yang pertama itu kentang, ada cheese, saus cheese, dan yang ketiga itu ada beef. Jangan lupa dibeli. Ya enak. Gimana Rifki, sudah review? Ya, Tuh, jangan lupa dibeli ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi